Halo teman-teman, selamat datang di Naila Assignment Channel. Melanjutkan tugas yang kemarin, sekarang kita akan mengakses 7 segmen multidigit dengan cara PIPO atau Parallel Input Parallel Output. Menggunakan teknik ini membutuhkan driver parallelisif register, yaitu IC74HC574 yang berfungsi untuk menerima, menyimpan, dan menyalurkan data dari microcontroller yang kemudian menyalurkan data ke 7 segmen yang dikendalikan. Data juga disalurkan ke IC berikutnya. Untuk rangkaian simulasinya itu seperti ini. Jadi kita membutuhkan 3 digit 7 segmen dan 3 IC 74HC574. Nah, pada IC ini itu terdapat pin D0 sampai D7 itu sebagai data input, lalu ada pin Q0 sampai Q7 sebagai data output. Untuk arah perpindahan data itu sendiri itu dimulai dari kiri ke kanan. Jadi data itu akan berpindah dari sisi input ke sisi output ketika pin clock diberi sinyal pulse, dan pin OE diaktifkan dengan diberi kondisi low. Nah, itulah mengapa OE tersebut terdapat tanda bar di atasnya. Itu berarti OE atau output enabled bersifat aktif low. Yang namanya paralel, tentu saja data output yang dikirimnya itu langsung 8 bit. Untuk programnya sendiri, yang pertama adalah penambahan angka secara otomatis. Seperti biasa, konfigurasikan pin terlebih dahulu. Lalu ada juga pin clock, pin OE, inisialisasi variabel angka dengan tipe data byte. Pada void setup itu semua pin dari pin A sampai pin OE itu sebagai output. Lalu ada void display untuk tampil angka 0 sampai 9. Untuk instruksi pengiriman data secara PIPO bisa dilihat di sini. Kita aktifkan dulu pin OE dengan memberi kondisi low, karena OE tadi kan bersifat aktif low, jadi dia akan aktif ketika kondisinya low. Juga kondisikan data clock low. Untuk pengiriman datanya itu dimulai dari satuan, puluhan, lalu ratusan, dengan mengaktifkan kondisi data clock high. Diberi delay sebesar 10 milisecond, lalu nonaktifkan lagi data clock dengan memberi kondisi low. Lalu delay sebelum penambahan nilai counter itu sebesar 500 milisecond. Selanjutnya panggil fungsi counter. Selanjutnya ada void kirim data untuk menampilkan angka 0 sampai 9. Ada void counter untuk penambahan angka seperti pada teknik scanning kemarin. Nah, kemudian untuk penambahan angka menggunakan tombol, kita hanya perlu menambahkan instruksi cek tombol seperti ini. Jangan lupa menambah konfigurasi pin yang di atas sebelum void setup dan pin mode sebagai input pull up. Nah, itu adalah program untuk PIPO ya. Selain kita bisa menggunakan teknik PIPO, kita juga bisa menggunakan teknik SIPO atau serial input parallel output. Nah, data outputnya itu nanti akan dikirim secara serial, yaitu per 1 bit. Jadi dikirim 8 kali hingga mencapai 1 byte. Nah, teknik ini tentu saja berbeda dengan teknik PIPO. SIPO hanya memerlukan sedikit pin untuk transfer datanya dengan menggunakan IC BD4094.
Nah, ini adalah untuk rangkaian simulasinya. Kita menggunakan 3 IC. Yang di IC tersebut terdapat beberapa pin. Di antaranya ada pin D untuk input data serial, pin CLK atau clock, ada pin STB atau strobe, lalu ada pin OE yang di atasnya itu tidak ada tanda barnya sehingga dia bersifat active high. Jadi kebalikan dari teknik pipo kemarin. Terus juga ada data Q0 sampai Q7. Untuk QS dia itu terhubung ke data IC selanjutnya. Untuk alur pengiriman datanya sama seperti yang tadi, yaitu dari kiri ke kanan. Yang mana untuk pengiriman tiap 1 bit, pin clock itu harus diberi sinyal pulsa dan pin strobe dinonaktifkan dengan memberi kondisi low. Untuk programnya, yang pertama adalah penambahan angka secara otomatis. Kita konfigurasikan dulu pinnya. Di sini ada pin clock, pin STB, dan juga pin data. Kalau tadi di pipo kita menggunakan void display untuk menampilkan angka, di sini kita buat variabel angkanya menjadi array dengan tipe data byte, lalu variabelnya data 7 segmen. Di dalam kurung ini itu mencerminkan baris dan kolom. Jadi array ini terdiri dari 10 baris dan 8 kolom. Lalu inisialisasi untuk counter dalam tipe data byte. Pada void setup semua pin itu sebagai output. Lalu ada void kirim data berdasarkan baris dan kolom tadi. Kita tambahkan juga sinyal pulse pada clock low, high, low. Void counter itu sama kayak tadi. Untuk instruksi kirim datanya bisa kita lihat di sini. Kita aktifkan dulu STB-nya dengan memberi kondisi low. Delaynya itu sebesar 10 milisekund. Lalu kirim data dari satuan, puluhan, ratusan. Terus kita aktifkan lagi STB-nya dengan memberi kondisi high. Delaynya itu sebesar 50 milisekund. Lalu kita panggil fungsi counter. Sedangkan untuk penambahan tombolnya masih sama seperti tadi. Ini programnya. Ya, kita tambahkan itu inisiasi buttonnya. Setelah itu untuk pin modenya itu sebagai input pull up. Setelah itu tambahkan untuk cek tombolnya seperti itu. Untuk programnya sudah selesai, kita coba simulasikan semuanya ya. Ini adalah untuk teknik pipo yang secara otomatis. Kita sudah masukkan programnya di dalam Arduino. Lalu kita coba run apa hasilnya. Nah, hasilnya adalah angka bertambah 1 itu secara otomatis. Dimulai dari satuan. Ini dimulai dari satuan, nambah satu angka, 6, 7. Ini tuh jadi untuk digit 3 itu sama dengan yang U3, digit 2 itu sama dengan yang U2, dan digit 1 ini sama dengan U1. Nah, ini untuk penambahan pada puluhannya sudah bisa ya. Jadi programnya terbaca. Selanjutnya kita coba untuk teknik SIPO ya. Sebelumnya kita sudah memasukkan programnya ke Arduino. Kita coba jalankan bagaimana hasilnya. Oke, dimulai dari angka 0. Terus satuannya mulai bertambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ini sama seperti yang teknik pipo, dimana untuk digit satunya itu sama dengan
3, lalu digit 2 sama dengan U2, digit 1 sama dengan U1. Nah, ini yang puluhannya sudah bertambah 1 ya, jadi programnya terbaca. Nah, untuk tipe dan sipo itu karena counternya tadi programnya itu sama, jadi dia nanti akan terus bertambah 1 sampai mencapai angka 999. Setelah itu akan kembali lagi ke angka 000. Selanjutnya kita coba untuk yang tombol ya. Kita masukkan program tombolnya yang tadi. Terus kita lihat gimana hasilnya. Kita coba jalankan. Nah, jadi untuk angka pertama itu dimulai dari 000. Segmen itu akan menampilkan angka yang sama secara terus-menerus selama tombolnya itu belum ditekan. Kita coba tekan. Nah, ketika tombol ditekan, maka yang satuan itu bertambah 1. Terus ketika kita tekan lagi, itu nanti akan bertambah 1. Kita coba tekan jadi 2. Kita coba tekan lagi sampai penambahan angka. Sama juga untuk penambahan angkanya itu nanti mentok sampai 999. Setelah itu akan kembali lagi ke 000. Kita coba untuk yang tombol teknik sipo ya. Nah, ini udah sampai ke digit 8, ke angka 84. Coba kita tunggu sampai dia yang ratusannya bertambah ya. Apakah bisa menjadi angka 100? Oke, 99 dan 100. Nah, bisa nih. Jadi yang bagian ratusan ini sudah terbaca programnya. Jadi bisa berjalan. Oke, selanjutnya kita coba yang untuk menggunakan tombol ya, pengontrolan menggunakan tombol. Kita masukkan dulu untuk programnya yang sudah kita buat sebelumnya dan kita ubah menjadi biner. Kita coba jalankan apa hasilnya. Oke, angkanya ini dimulai dari 0 ya. Dia akan terus menunjukkan angka 0 dan akan bertambah ketika tombol itu ditekan. Kita coba untuk menekan tombolnya. Apakah bisa berubah?
Mohon maaf, ini untuk yang SIPO agak sulit ya, emang tombolnya itu butuh beberapa kali penekanan sehingga yang satuannya itu nanti bisa bertambah. Mungkin karena SIPO itu kan mengirim datanya itu satu-satu ya, jadi untuk menghasilkan 1 byte itu membutuhkan waktu. Jadi untuk penambahan angkanya ketika tombol ditekan itu juga jadi sedikit lama. Nah itu tadi sudah bisa dari 0 kita tekan tombolnya itu berubah menjadi 1. Lalu kita coba lagi untuk penekanan selanjutnya ya, agaknya sedikit harus menunggu. Oke, setelah kita nyoba tekan beberapa kali tadi, akhirnya bertambah 1 lagi juga satuannya, tambah 2. Nanti kita coba tekan-tekan terus ya. Emang agak lama ini SIPO, entah emang karena proses kirim datanya lama atau karena perangkat yang saya gunakan itu, karena laptop saya itu tuh kan udah lama, jadi ya proses transfer datanya itu lemot. Akhirnya tugas kita sudah selesai, jadi kita bisa menggunakan beberapa cara untuk akses 7 segmen multidigit itu, seperti menggunakan teknik scanning, pipo, SIPO, dan masih ada lagi sih teknik lainnya. Kita belajar 3 teknik itu aja dulu. Oke, terima kasih. Kapan-kapan kita buat apa lagi ya.